Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita datang ke hadirat-Nya untuk memuji menyembah Dia, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Mari kita berdoa. Haleluya, Jesus. Kembali kami datang ya Tuhan, menghampiri tahta hadirat-Mu. Hati kami merindukan Engkau, merindukan zaman yang baru ya Tuhan. Kami sadar kami perlu Engkau setiap hari Tuhan. Tuntunlah setiap kami ya Bapa di jalan kebenaran. Berikan kami ketaatan ya Tuhan. Kami sebentar akan memuji menyembah Engkau. Kiranya Engkau bertata atas puji-pujian kami. Bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Kau tolong kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu dan melakukan setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan. Dia tetap sama. Allah itu baik, sangat baik. Haleluya. Yesus
sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Jesus. Engkau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap sambanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Sungguh tiada yang kami ingini, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap sambanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap sambanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, yes Lord. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh, haleluya. Selama-lamanya ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
pembenar. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pembenar. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pembenar. Kita lebih dari pembenar. Kita lebih dari pembenar. Amin. Haleluya, haleluya Jesus. Kami mau berikan hati kami kepada Engkau ya Bapa, seutuhnya hanya kepadamu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Jesus. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku menggali, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Oh, Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku
seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Haleluya. Jesus, biarkan kami menyembah, menyembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kesetiaan, Allah yang tak pernah meninggalkan. Haleluya. Kami menyembah, kami bawa hati kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan padamu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, hanya Engkau Allahku, Allah yang dahsyat. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Kau puaskan setiap kami Tuhan, mari Kau jamah kami, untuk kami semakin dekat padamu, mengenal hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Jesus. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami merasa bahwa Engkau hadir di dalam perhimpunan kami. Kami juga bersyukur karena kasih-Mu yang ajaib memampukan kami untuk semakin dekat, melekat. Bahkan kami merasa bahwa hadir-Mu ada di dalam hidup kami masing-masing. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami persiapkan hati kami. Kami buka telinga pendengaran rohani kami, untuk kami boleh mendengar, melakukan kebenaran firman di dalam hidup kami masing-masing. Kami menyerahkan waktu yang indah pada sore hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kalau kita seringkali melihat situasi dan keadaan yang ada akhir-akhir ini, kita akan berpikir, apa benar ya Tuhan itu ada? Saya mau katakan dari tempat ini, dari mimbar ini, bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Dia menunjukkan kasih-Nya, Dia menunjukkan diri-Nya kepada kita melalui 3 cara. Hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya kita semakin mengenal, bahkan cinta kita kepada Tuhan akan semakin dalam. Situasi apapun yang ada di sekitar kita tidak akan membuat kita goyah.
Bahkan kalau toh kita diperhadapkan pada masa-masa di mana krisis itu datang, pencobaan itu ada di hadapan kita, kita akan tetap percaya bahwa kita punya pembela yang hidup, yang ajaib, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat atas hidup saya dan saudara semua. Yang pertama, kita mau belajar bahwa Tuhan itu ada. Dia nyatakan melalui yang pertama, dunia yang sekarang tempat kita berpijak ini. Seringkali orang lupakan, lali asali gitu ya. Kadangkala kalau orang mulai diberkati, orang mulai mungkin pangkatnya semakin tinggi, lalu orang mulai lupa dari mana asalnya. Padahal kita masih berpijak di atas bumi ini. Nah, kita mau belajar bersama-sama pada waktu kita ada di sekitar kita. Mungkin waktu kita jalan pagi, yang suka jalan pagi, kita lihat ada banyak rumput-rumput liar. Kita pikir itu tidak ada gunanya. Tapi mari kita mau belajar bersama-sama bahwa tidak ada sesuatu yang Tuhan ciptakan itu secara kebetulan. Orang anggap itu rumput liar. Orang anggap itu cuma sekedar tumbuhan yang tidak ada fungsinya. Itu semua berfungsi, itu semua ada manfaatnya. Seringkali ya pada waktu kita mungkin kita jalan, kita lewat, lalu beberapa waktu yang lalu sebelum kita punya sekolah SLB, itu kan di taman depan gereja itu ada banyak tumbuh rumput-rumput liar di sela-sela rumput Jepang, rumput yang kecil yang kita tanam di taman gereja. Lalu kita mulai berpikir bahwa ini yang bukan rumput yang kita maksud, kita mulai cabuti. Lalu Pak Hari ini ngomong, Bu, kalau ketemu yang seperti ini jangan dicabut loh Bu, ini untuk obat. Nah, jadi ternyata ke arah sini saya sering buka-buka, saya sering baca-baca, ternyata hampir semua rumput-rumputan yang ada itu semua ada manfaatnya. Nah, ini kita belajar dari yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua di sini bahwa kalau kita mulai melihat ada binatang, kita pikir binatang ini tidak berfungsi, binatang ini mungkin merugikan kita, tapi semua itu ada, semuanya itu bukan secara kebetulan, itu diciptakan oleh satu pribadi, yaitu namanya Yesus. Nah, jadi Bapa menciptakan semua isi dunia ini, ada tujuan dan maksudnya. Kalau kita malam kita duduk-duduk merenung, ini kan hawa mulai panas ya, tadi saya berangkat ke sini gerah sekali. Lalu kita mulai lihat ke langit, ada bintang banyak berkelip. Itu juga bukan secara kebetulan, itu ada yang menciptakannya. Dan kita lihat ada selain bumi masih ada galaksi yang lain di luar bumi ini, dan itu juga ada yang menciptakannya. Seringkali karena kita mungkin sibuk dengan pekerjaan kita tidak ada waktu untuk kita duduk merenung. Kita pikir ya wis, rumput yang ada di sekitar kita, tanaman yang ada di halaman rumah kita, semua kita pikir itu wis memang sudah harus ada di situ. Tapi kalau kita kembali, kita mengingat bahwa semua yang kita jumpai itu bukan cuma memang harus ada, tetapi itu diciptakan dengan tujuan dan maksud. Supaya apa? Supaya melalui semua yang Tuhan ciptakan itu nama Tuhan boleh dipermuliakan. Satu saat ada, mungkin kita mulai jalan-jalan lalu kita jumpa ya, yang suka healing di hutan atau di taman bunga atau di padang savana, kita mulai lihat, loh ada arloji, ada jam tangan jatuh di situ. Lalu kita mulai berpikir, jam tangan ada di padang rumput, ada di hutan, itu bukan secara kebetulan tiba-tiba ada kadabra gitu ya, ada. Tetapi itu jam tangan pasti ada yang ciptakan. Jam tangan itu ada, itu karena ada yang merancang. Nah, jam tangan itu ada, itu karena apa? Karena memang
ada tujuan diciptakannya. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Jadi kita ada itu karena Tuhan punya tujuan. Seringkali kita berpikir bahwa ya wis lah, aku seperti ini apa adanya. Aku terlahir dari keluarga yang biasa-biasa, ya memang tidak tahu nanti masa depanku gimana. Tapi kita harus ingat kembali bahwa kalau seseorang menemukan sesuatu yang ada itu bukan secara kebetulan. Kalau kita lihat ya, kita sekarang sedang mengalami, kita menikmati bagaimana melalui media sosial, HP itu ada orang yang menciptakan dengan tujuan tertentu. Nah, dirancang sehingga kalau dulu mungkin kemana-mana orang harus bawa buku sampai tebel ya. Kita perlu buku apa kemana-mana. Tetapi sekarang dengan satu HP saja itu sudah mencakup banyak buku yang isinya satu lemari, mungkin ada di situ berbagai macam, banyak yang kita pelajari di situ. Nah, ini tujuannya apa? Lebih supaya banyak orang diseimbangkan. Lah kita sebagai satu pribadi yang diciptakan oleh satu pribadi yang berkuasa, namanya Bapa Tuhan Yesus itu sendiri. Kita dirancang supaya apa? Supaya kita ini tahu bahwa kita ada di bumi ini, kita diciptakan dengan tujuan yang mulia. Nah, itu yang pertama, bahwa kita ada, Tuhan ada. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana. Yang pertama tadi kita lihat dari dunia yang ada di sekitar kita, di mana kita berpijak ini. Jadi hari ini Tuhan ciptakan bumi dengan segala isinya. Itu bukti bahwa Dia yang menciptakannya itu ada. Jadi bukan sekedar ya wis lah nanti tidak ada urusannya di akhirnya, tidak. Jadi ada satu pribadi yang menciptakannya. Lalu yang kedua, tadi kan melalui dunia yang ada. Yang kedua yaitu melalui Alkitab. Nah, kita belajar. Jadi menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, benar-benar ada melalui Alkitab. Alkitab itu firman Allah sendiri, dan dikatakan firman itu ya Allah sendiri. Kita buka di sini di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama. Kejadian 1 ayat yang pertama di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ayat yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi di sini dikatakan hari pertama Tuhan menciptakan terang. Supaya apa? Ada perbedaan terang dan gelap. Nah, jadi siang itu Dia ciptakan jadi terang, lalu malam itu gelap. Nah, ini bukan secara ya bes alami. Kalau malam itu pasti gelap, kalau siang itu pasti terang, ada matahari. Tapi kita mau belajar di sini. Kembali ke Alkitab ya. Kalau dulu kita seringkali mungkin meremehkan, ini kan sudah alamiah. Nah, tapi sore ini mari kita mau kembali merenung bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami hari-hari ini, itu karena ada satu tangan yang berkuasa, ada satu pribadi yang berkuasa yang menciptakannya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita belajar bahwa hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari yang kedua ayat yang ke-8 di situ dikatakan, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Hari kedua Dia ciptakan langit.
Jadi awalnya bumi gelap gulita, tetapi Dia ciptakan hari yang kedua ini, yaitu langit. Lalu hari ketiga, ayat yang ke-10, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa itu semuanya baik. Jadi Tuhan menciptakan daratan dan lautan, itu Dia ciptakan hari ketiga. Itu ada program, ada planningnya, ada rencananya, sehingga semuanya itu jadi seperti yang sekarang kita nikmati ini. Ayat yang ke-16, pada hari yang keempat Tuhan ciptakan, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar matahari untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil bulan untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Nah, ini Dia ciptakan pada hari yang keempat. Hari yang kelima Dia ciptakan ayat yang ke-21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Binatang laut, burung-burung Dia ciptakan pada hari yang ke-5. Dan hari yang ke-6 kita mau lihat Dia ciptakan apa? Ayat yang ke-24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang ke-6, Dia ciptakan saya dan saudara. Mari kita mau belajar bersama-sama bahwa kita ada itu karena ada pencipta, dan Dia sudah, kita kemarin sudah memperingati kematiannya, bahkan kebangkitannya 2000 tahun yang lalu, dan sampai hari ini kuasa kebangkitan Tuhan itu berdampak sungguh-sungguh atas hidup saya dan saudara. Kita yang mengalami keterpurukan, kalau kita percaya oleh kuasa kebangkitan Yesus, maka kita juga akan mengalami pembelaan dan pembebasan oleh Tuhan. Saudara, seringkali kita mulai berpikir bahwa gimana hidup ini ya, kok seperti ini saja. Nah, itu sesuatu yang mungkin kita pikir alami. Tidak. Mari kita mau belajar, tiap-tiap kali ingatlah bahwa kita ada, Tuhan punya rencana. Supaya apa? Supaya kita berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mau belajar terus ya. Jadi hari-hari ini kalau mungkin kita diperhadapkan pada masalah pergumulan, ingat Dia sudah relakan dirinya mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang harusnya menerima segala penderitaan itu saya dan saudara. Karena apa? Karena dosa-dosa keturunan dari nenek moyang kita. Tetapi karena kasih-Nya, Dia relakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, kita mau belajar di sini, Tuhan itu benar-benar ada. Tadi yang pertama kita lihat dari dunia sekitar kita, dari Alkitab yang tadi kita baca. Dan yang ketiga, pribadi Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun seperti Dia.
sebelum dan sesudah dia. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, yaitu dengan kematian Tuhan cukup sekali itu membebaskan dosa seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada kecuali dia, yaitu yang namanya Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau kita tidak melalui satu pintu, yaitu namanya Yesus. Jadi tadi di awal saya katakan tidak pernah seorang pun sebelum dan sesudah Yesus ini yang bisa melakukannya. Cuma ada satu pribadi, yaitu dia, Yesus itu sendiri. Nah, saudara, di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 di situ dikatakan juga, Matius 5 ayat yang ke-17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kalau kita baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada banyak nubuatan-nubuatan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar pada waktu perempuan Samaria itu, dia mau nimba air, dia jumpa dengan Yesus. Yesus dia manusia 100%, dia merasa haus. Dia capek waktu itu, pada waktu dia menempuh perjalanan dari mengikuti murid-murid membaptis banyak orang yang percaya kepadanya. Dikatakan di situ Yesus jumpa dengan perempuan Samaria. Dan pada waktu Yesus mengatakan, beri aku minum air. Nah Tuhan waktu itu dia katakan, tidak harus aku memberi engkau, karena engkau bukan orang Samaria, engkau orang Yahudi. Kita tidak boleh saling omong-omongan. Tapi Tuhan ngomong apa? Justru kalau engkau minum air kehidupan yang aku beri, maka dari dalam hatimu akan keluar mata air itu. Nah, saudara, kita mau belajar bahwa dia datang untuk menggenapi itu. Lalu akhirnya apa? Perempuan Samaria, dia lari ke kota. Dia sampaikan kepada semua orang-orang yang ada di kota bahwa aku jumpa satu pribadi, yaitu Mesias yang dikatakan orang yang akan datang, karena dia mengenal aku. Tahu bukan hanya baiknya saja, tetapi burukku juga dia tahu. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus itu ada, mari kita mau sungguh-sungguh kita bersyukur, karena ini adalah masa-masa, dikatakan ini adalah masa-masa anugerah untuk kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita tidak perlu harus korbankan sesuatu untuk kita menghampiri dia. Cukup kita datang, kita buka hati, kita menghampiri dia, kita bawa hidup kita apa adanya. Dia tahu keberadaan saya dan saudara. Dia tahu jelek dan jahatnya hati saya dan saudara. Mari apapun sekarang keadaan saya dan saudara, percaya kalau dia datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, hari ini mari kita mau akan berserah kepada dia. Ini aku Tuhan, ini hidupku, pakai seperti yang kau mau. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, ini kisah tentang waktu Yesus habis menyembuhkan banyak orang, lalu dia difitnah sesuai dengan planningnya Bapa. Dia harus mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, dia mengalami kebangkitan. Nah,
Dia naik ke surga, dikatakan dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai saat ini, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Nah, pada waktu Yesus ini bangkit, dia naik ke surga dan orang tahu bahwa dia tidak selamanya mati. Tetapi kebangkitan itu yang membuat saya dan saudara sampai hari ini dikatakan ada harapan, kita punya Tuhan. Ada harapan kita ikut dia. Karena apa? Karena dia pribadi yang mengenal saya dan saudara. Nah, ayat yang ke-8. Ya, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Ini 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus. Dan waktu itu Paulus mengatakan, dan yang paling akhir dari semuanya dia menampakkan diri kepada dilihat oleh banyak orang, ia juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Tuhan Yesus menyatakan diri. Beberapa waktu yang lalu kita juga belajar, Paulus ini sebelum namanya jadi Paulus, dia namanya Saulus. Dia orang yang suka membunuh, memenjarakan para murid Kristus. Sehingga pada waktu dia mau punya tujuan yang jahat di jalan Tuhan, memberikan itu ya, pokoknya sinar yang terang. Nah, lalu Saulus ini menjadi gelap matanya dan buta. Dan pada waktu itu dikatakan, Tuhan ngomong gini, Saulus, Saulus, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu siapakah engkau Tuhan? Nah, waktu Paulus mengatakan seperti itu, ini salah satu contoh Tuhan itu menampakkan diri kepada Paulus. Nah, hari ini Tuhan kita, Tuhan yang disembah Paulus atau Saulus ini, dia juga Tuhan yang sama. Apakah dia juga menampakkan diri dalam hidup saudara dan saya? Mari kita mau belajar supaya kehadiran Tuhan itu membangkitkan semangat dan gairah saya dan saudara untuk boleh tetap percaya. Kalau yang lain boleh menikmati hadirnya Tuhan, biar tiap-tiap kali pada waktu kita datang, kita juga menikmati kehadiran Tuhan juga secara pribadi. Alkitab dan catatan sejarah dipenuhi dengan bukti-bukti tentang siapa Tuhan itu. Dan kita mulai melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan bukan dilakukan di tempat yang tersembunyi, tetapi banyak orang yang tahu. Di dalam Kisah 26 ayat yang ke-26, Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-26, di situ dikatakan Kisah. Ya. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara tentang terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil, tetapi terjadi di tempat yang luas, yang lebar, yaitu di muka bumi. Tidak terjadi di tempat yang tersembunyi, tetapi terjadi terang-terangan, yaitu di seluruh muka bumi ini. Nah, satu ayat yang terakhir di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga, di situ dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, biarlah ayat ini mungkin kita sering mendengar. Ini ayat yang dibacakan pada waktu seringkali ada saudara seiman yang pergi ke rumah Bapa, dipanggil Tuhan. Tetapi hari ini biarlah ayat ini juga jadi perenungan kita, bahwa kita ada sampai hari ini
Tuhan punya maksud. Dan Tuhan juga bukan menciptakan kita, pokoknya ada sudah. Tapi Tuhan mau supaya kita juga pergi ke satu tempat yang Dia sediakan bagi kita, yaitu namanya surga. Dikatakan supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Sampai hari ini, kalau kita masih kuat, kita masih tetap menikmati hidup ini dengan senyum, dengan bersukacita, meskipun ada banyak tantangan, ada banyak masalah, mungkin sakit penyakit yang kita hadapi, karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Dia benar-benar ada. Pada waktu kita berseru, Dia akan mendengar seruan kita. Pada waktu kita angkat tangan, Dia akan ulurkan tangan menolong setiap kita. Apapun saat ini jadi pergumulan saudara dan saya, serahkan hidup kepada Dia. Karena Dia benar-benar ada. Alkitab sudah menyatakannya. Dan sampai hari ini, pribadi Yesus, Dia sering kali menyatakan dirinya kepada orang-orang yang merindukan hadir Tuhan di dalam hidup masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi hamba percaya biarlah isi hati Tuhan sampai kepada setiap hati yang hari-hari ini rindu. Apa benar Engkau ada? Kenapa hidupku kok sampai hari ini seperti ini saja? Biarlah ini merupakan titik balik dari seluruh umat-Mu yang mengalami rasa putus asa, kecewa, supaya kami boleh kembali diingatkan bahwa benar Engkau sungguh-sungguh ada. Engkau hadir pada waktu kami mengundang kehadiran-Mu di hidup kami, dan Engkau bisa melawat kami dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau bisa menyembuhkan sakit kami, Engkau bisa menghibur kami, bahkan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Berkati seluruh umat yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, supaya hari-hari ke depan kami boleh semakin yakin kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang mengetahui masa depan kami yang baik, masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang mengendalikan hidup kami. Kami bersyukur buat sore hari ini. Angkat tangan-Mu, mari kita bersama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.